Assalamualaikum semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, kami akan memperlihatkan kepada kalian terkait pelaksanaan halal food dalam rangka pembukaan MTQ nasional sekaligus pelaksanaan budaya Ba'ayun Maulid. Musabaqah Tilawatil Quran yang biasa disebut dengan MTQ membuka peluang bagi pelaku UMKM di Kalimantan Selatan untuk memperkenalkan penjualan kepada kafilah yang datang dari berbagai daerah. Ditambah, ada festival makanan halal yang telah dibuka di alun-alun Ratu Jaleha, Martapura, bertepatan pada Rabu 12 Oktober 2022. Festival Halal Food ini merupakan bagian dari kegiatan MTQ Nasional Kalimantan Selatan Expo 2022 yang memperkenalkan budaya sekaligus memperjualbelikan hasil dari kerajinan tangan dari berbagai daerah di Indonesia. Seperti yang dapat kita lihat, pedagang yang datang dari Kota Batu, Jawa Timur ini, mereka menjual kerajinan khas daerah mereka yang berbahan dasar dari bambu. Adapun dari tuan rumah Kalimantan Selatan, mereka banyak memperkenalkan kain khasnya, sesirangan. Pada stand ini, mereka memperkenalkan sesirangan khas Kota Baru yang bermotif ikan todak. Sesirangan menjadi ikon yang terkenal akan estetikanya dalam budaya. Kemudian pada bagian ini kami telah mewawancarai beberapa narasumber. Tak ketinggalan, kampus kita, UIN Antasari, juga ikut berpartisipasi dalam event ini. Ucapan yang terhadap acara ini kayak apa, Kak? Oh ya bagus ya, tentunya bagus, dan kita sangat mengapresiasi ya kan kegiatan MTQ, apalagi MTQ kancah nasional ya kan. Sudah berapa tahun, mungkin sudah puluhan tahun mungkin tidak ada MTQ nasional, dan sekarang kita menjadi tuan rumah ya kan, tuan rumah MTQ nasional, dan alhamdulillah UIN dapat kesempatan untuk ada stand di sini ya, itu aja. Pertanyaan kedua, Kak Wa, bagaimana pengaruh acara ini untuk pribadi atau masyarakat sekitar sini menurutnya? Oh iya, untuk pengaruh pribadi tentunya ini mengingatkan kita untuk lebih giat lagi dalam membaca Al-Quran atau pengamalan Al-Quran ya kan. Nah itu yang kalau pengaruh secara umum dari masyarakat ya, karena kita Kalsel terutama Martapura atau Banjarmasin dikenal sebagai daerah religi ya kan. Nah jadi sangat tepat untuk ada event seperti MTQ ya kan. Nah jadi itu, jadi sangat berkenan lah kita. Banyak pertanyaan terakhir kan? Iya. Acara ini menurut dia bisa nggak dalam memperkenalkan budaya Kalimantan Selatan? Oh, sangat bisa. Oleh karena itu ada event-event ini kan. Nah, kebetulan UIN Antasari dapat stand, jadi kita memperkenalkan buku-buku tentang Banjar. Nah, seperti ini nih. Nah, ini adalah buku-buku karya-karya dosen tentang kajian lokal. Nah, sesuai dengan visi misi UIN kan, ya apa namanya tuh kajian lokal tapi berwawasan global. Sekaligus kita ingin menampilkan UIN ada menerbitkan Al-Quran terjemah bahasa Banjar. Nah, kan, gitu. Jadi tepat lah kayak gitu. Tanggapan Bapak terhadap acara ini bagaimana? Satu kata, amazing, gitu ya, amazing. Lalu Pak, bagaimana pengaruh acara ini untuk Bapak pribadi? Ya, secara pribadi saya melihat momen ini sangat luar biasa. Yang jelas ini adalah sebuah syiar bagaimana umat Islam di dalamnya ada beberapa seni, mengandung seni yang ada di dalamnya, baik dalam kegiatan ibadah, khususnya membaca Al-Qurannya. Dan ini ada rangkaian seni yang mengintip kita perlombakan di sini. Dan ini adalah sesuatu yang memang kita bisa tunjukkan kepada negara-negara yang lain, bahwasanya Indonesia adalah negara agama yang mana di dalamnya ada negara Islam, dan Islam bertumbuh dengan pesat, tenang, damai, dan luar biasa. Untuk pertanyaan terakhir Pak, apakah acara ini menurut Bapak sendiri dapat memperkenalkan budaya Kalimantan Selatan kepada masyarakat luas? Yes, saya datang dari Jawa ke sini, saya tidak tahu apa-apa tentang Kalimantan. Dari stand yang ada pada hari ini, saya melihat ada beberapa stand dari daerah, saya melihat
barang-barang tradisional mereka ya. Ada batik, oh batik Kalimantan seperti ini, terus ada ya semacam kayak di sini kalau seperti ini batu permata, terus kemudian tasbih dan sebagainya, sesuatu yang sangat menarik sekali. Kemudian pada liputan kami hari Kamis tanggal 20 Oktober yang bertepatan pada 24 Rabiul Awal Hijriah diadakan prosesi Ba'ayun Maulid yang dilaksanakan di Museum Lampu Mangkurat Banjarbaru. Acara ini dimulai sekitar jam 8 pagi dan diisi dengan berbagai prosesi, diantaranya dibuka dengan pembacaan syair, sambutan-sambutan, pembacaan ayat suci Al-Quran, ceramah agama, baru kemudian pelaksanaan Ba'ayun Maulid dan diakhiri dengan prosesi betabung tawar. Masyarakat yang ingin andil berpartisipasi pada acara ini dapat mendaftar secara online dengan biaya pendaftaran sekitar 35.000. Panitia memberikan ketentuan untuk masing-masing peserta membawa 3 lembar sarung dan 3 lembar selendang yang kemudian diserahkan kepada panitia 1 hari sebelum acara dilaksanakan. Dan untuk jumlah peserta pada acara ini dibatasi sekitar 150 orang saja. Di sini kami dari UIN Antasari ingin menanya, Bapak namanya siapa Bapak? Selamat Bapak Selamat, asalnya? dari Blitar. Oh, dari Blitar. Tanggapan pian tentang acara Ba'ayun Maulid ini apa Bapak? Acara Ba'ayun Maulid yang dilaksanakan museum ini adalah sebagai suatu upaya untuk menginformasikan atau sebagai peraga budaya. Kita mempunyai koleksi Ba'ayun Maulid. Nah, agar masyarakat tahu dan juga dapat sebagai pelaku, maka kami laksanakan peragaan budaya Ba'ayun Maulid ini. Pengaruh acara ini terhadap pian pribadi adalah Bapak? Ya, sebagaimana yang kita saksikan bahwa Ba'ayun Maulid ini dilaksanakan bersamaan atau dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, itu sebagai orang Islam tentu menimbulkan kebanggaan tersendiri bahwa kita bisa melaksanakan dan bisa ikut dalam kegiatan ini. Acara Ba'ayun Maulid di Museum Lampu Mangkurat ini diadakan setiap tahun atau ini pertama kali Bapak? Setiap tahun. Jadi kita mulai dari tahun 2000 yaitu dengan meminta izin dari daerah Benua Alat, karena aslinya kegiatan Ba'ayun Maulid ini dilaksanakan di daerah sana, daerah Tapin. Nah, jadi untuk di luar Tapin yang pertama melaksanakan ya di museum kita ini, kemudian diikuti oleh di tempat-tempat lain, ada di masjid-masjid kan. Dari tahun 2000 tadi Bapak? Ya, tahun 2000. Jadi sudah 23 lah, kan 2022. Piani di sini menghadiri sebagai peserta kah Bu atau sebagai masyarakat yang ikut berpartisipasi aja? Ya, hari ini Ulun datang sebagai peserta membawa anak dan namanya Zaki, umurnya 3 tahun. Nah, ini Bu, bagaimana pandangan pian terhadap tradisi Ba'ayun Maulid yang sudah jadi budaya kita di Kalimantan Selatan ini? Menurut pandangan saya, Ba'ayun Maulid ini sangat bagus sampai sekarang masih masih diangkat ya, masih dilestarikan. Emang harus dilestarikan. Tapi sebelum di Banjarbaru kan ada yang tanggal 12 Rabiul Awal itu pelaksanaannya di Tapin. Itu kan pesertanya lebih banyak. Dan alhamdulillah di Kota Banjarbaru di museum bisa mengadakan acara seperti ini, karena ini acaranya kan dari zaman dahulu dan alhamdulillah sampai sekarang masih kita bisa lestarikan. Kalau menurut pian pribadi Bu, apa pengaruh dari acara Ba'ayun Maulid ini sagan pian pribadi? Pengaruhnya biar orang Banjar tuh kita mengambil berkahnya ya loh, mengambil apuahnya supaya harapannya anak yang ikut Ba'ayun Maulid mendapat keberkahan, menjadi anak yang soleh dan salehah. Itu yang harapannya yang kita mengikuti tradisi ini. Indonesia memiliki beragam kebudayaan. Sudah sepatutnya kita sebagai salah satu pribadi bernegara menjaga aset-aset bangsanya. Islam dan budaya selalu memiliki keterkaitan antara satu sama lain.
Ajaran Islam memberikan aturan-aturan yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kebudayaan adalah realitas keberagaman umat Islam tersebut. Budaya sebagai wadah memperluas Islam di mata publik. Contohnya, dengan 2 pelaksanaan kegiatan halal food dan tradisi Bayun Mulut yang dapat memperkenalkan kebudayaan Kalimantan Selatan kepada masyarakat luas serta melestarikan tradisi yang telah ada sebagai salah satu bentuk upaya generasi muda agar tidak terkesan meninggalkan budaya lokal.